macam-macam tasbih atau zikir yang dibaca ketika kita sujud. Pertama, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 4 mazhab bersepakat bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para imam, Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. 4 mazhab sepakat zikir yang dianjurkan ketika sujud adalah subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih salatan, dibaca 3 kali. Kemudian jenis yang kedua, hadis tadi yang saya rujukannya ya Pak, yang tadi tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor 772 terkait dengan firman Allah surah Al-A'la ayat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Ketika turun ayat ini, maka Nabi memerintahkan agar dijadikan zikir ketika sujud. Bahasa Nabi begini, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ayat ini bagian dari sujud kalian. Namun redaksinya bukan sabbihisma rabbikal a'la, tapi redaksinya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Begitu keterangannya. Nah, yang kedua disebutkan bahwasanya dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Bahwasanya Nabi memperbanyak bacaannya ketika ruku' dan sujudnya. Ruku' dan sujud sama bacaannya. Ini jenis yang kedua, yakni subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini jenis yang kedua, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, rabbana, rabb kami, wa bihamdika, pujian juga bagimu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Jadi ruku' dan sujud sama bacaannya. Jadi kalau ada yang mengamalkan ini ya Pak, Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4967 dan di Sahih Muslim 484. Selanjutnya yang ketiga, Nabi mengamalkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini boleh juga dijadikan bacaan sujud tilawah ini, karena serupa dengan bacaan sujud tilawah. Jadi Nabi ketika sujud juga membaca ini, atau bacaan ini digabung dengan yang subhana rabbil a'la tadi kalau ingin sujudnya lebih lama. Sahih Muslim nomor hadis 771, At-Tirmidzi 266, dan tercantum dalam kitab hadis yang lainnya. Selanjutnya yang kita terjemahin dulu ya Pak, biar tahu maknanya lah setidaknya. Allahumma laka sajadtu, ya Allah untukmu aku sujud, wa bika amantu, dan atasmu aku beriman. Ini yang sering kebablasan itu. Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selip ngapalnya.
untukmu aku beriman, walaka aslamtu, kepadamu aku Islam. Sajada, telah sujud, wajhiya, wajahku, lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, sujudnya kepada zat yang telah menciptakan wajahku ini, wa sawwarahu, dan memperbagus wajahnya, wa syaqqa sam'ahu, mempertajam pendengaran, wa basarahu, dan mempertajam pandangan mata, penglihatan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebagai sebaik-baiknya pencipta. Makanya kalau bisa Pak, kalau memuji makhluk itu sertakanlah fatabarakallahu ahsanul khaliqin, atau minimal subhanallah. Makanya kalau posting foto anak di Instagram, Facebook misalnya, atau di story WhatsApp, sertakanlah kalimat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Karena kalau kita sertakan kalimat itu, anak kita atau kita tidak akan terkena ain. Ain itu begini Pak, nggak usah belajar ke dukun. Ain itu pandangan mata orang yang iri. Ketika dia mandang dengan penuh ketajaman, memandang kita, maka kita bisa sakit. Anak kita bisa demam panas. Makanya bapak-bapak terutama yang ganteng-ganteng, siapa yang ganteng di sini nih ya? Pak Haji Aidisar lah ganteng ya. Terutama yang ganteng-ganteng, beliau tuh kayak Sahrukan soalnya Pak. Terutama yang ganteng-ganteng gitu, ketika upload foto, ketika orang melihatnya penuh dengan kedengkian atau iri, itu bisa jadi penyakit itu. Sama kayak cewek cantik gitu. Ketika dia pajang foto cantik ditambah edit sedikit gitu, begitu kita ngelihatnya itu bisa muncul pelet dari sana itu. Jadi kita suka sangat dengan gambarnya, muncul rasa yang besar, hawa nafsu yang meledak, lalu pandangan mata yang tajam, lalu di hati kita menginginkannya. Itu bisa muncul pelet itu. Kalau orang yang bersangkutan bisa sedang lemah. Makanya foto itu sertakanlah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebagai sebaik-baiknya pencipta, agar kita tidak terkena ain. Ain adalah penyakit yang disebabkan pandangan mata. Makanya ulama berfatwa wanita dilarang berfoto sendiri di media sosial. Harus bersama suaminya. Ini ada ibu-ibu foto di media sosial sendirian terus, kayak enggak punya suami. Akhirnya Pak Haji Hamdan inbox, apa kabar Mbak gitu ya. Baik. Rumahnya di mana? Ya dekat Al Hidayah. Nah tetangga dong. Karena pangling sama fotonya. Akhirnya ibunya, anak berantem kayak yang dicerita di media sosial itu. Apa kata anaknya? Ngapa bapak lu ngegodain emak gua? Ya salah emak lu juga, ngapain foto di Facebooknya sendirian. Dikirin orang janda kan begitu. Hati-hati dengan foto sendirian. Ulama memfatwakan wanita bersuami tak boleh. Dan kalau foto sendirian itu rentan kena ain tadi itu. Jadi ini salah satu zikirnya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau memposting foto bayi, foto anak gitu, maka sertakan kalimat ini agar tidak terkena ain. Baik, selanjutnya yang keempat, bacaan ketika rukuk dan sujud. Dari Aisyah ummul mukminina radhiyallahu anha, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi. Kata Aisyah, Nabi ketika rukuk dan sujudnya beliau membaca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Tapi enggak pakai rabbuna ya Pak. Kalau kita zikir witir itu kan subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Tapi ini tidak, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Jadi maha suci lagi maha kudus.
agak susah Pak. Kudus sama subuhun kudusun itu kita kalau versi terjemahan disamakan. Cuman kita bedakan maha suci, maha mulia. Rabbul malaikati waruh. Tuhannya para malaikat. Al malaikat itu kan bentuk jamak dari kata malakun. Jadi malakun itu satu malaikat, tapi al malaikah itu para malaikat. Tuhannya para malaikat waruh dan Tuhannya ar-ruh. Ar-ruh itu siapa? Gelar lain dari malaikat Jibril alaihi salam. Makanya orang sering nyebut Ruhul Kudus itu ya Pak. Itu gelar buat malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Itu malaikat Jibril, sesepuhnya malaikat atau komandannya para malaikat, panglima para malaikat. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim 487, Abu Daud 872 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Ini jenis keempat. Rukuk dan sujud sama bacaannya. Selanjutnya dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu an, dia berkata, "Qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku berdiri salat bersama Rasul. Kemudian tsumma raka'a bi qadri qiyamihi yaqulu fi ruku'ihi. Nabi rukuk selama dia berdiri. Jadi rukuknya agak lama. Sekira-kira lamanya beliau berdiri tegak ketika membaca. Di dalam rukuknya dan begitu juga di dalam sujudnya, tsumma qala fi sujudihi mithla dzalik. Nabi juga membaca yang sama ketika sujudnya, yakni subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah dzil jabarut, yang memiliki kekuasaan, wal malakut, yang memiliki kerajaan. Ada orang yang punya kerajaan tapi nggak punya kekuasaan, nggak punya power. Siapa itu? Raja adat. Raja adat itu nggak punya kekuasaan kan? Kecuali Raja Jogja. Dia raja sekaligus gubernur. Gubernurnya itu kekuasaan, power. Sedangkan Raja Jogjanya Hamengkubuwono X itu kerajaan. Apalagi di Lampung kan, di Lampung ini kerajaannya sudah adat semua. Raja adat tidak punya kekuasaan, tidak punya power, tidak punya wilayah, hanya adat saja. Nah Allah itu dzil jabarut, dia punya kekuasaan, wal malakut, dia punya kekuasaan, kerajaan. Double. Bahkan zaman dahulu banyak Pak raja-raja itu dikendalikan oleh menteri-menterinya. Walaupun raja, dia punya wilayah, dia punya kekuasaan, tapi kekuasaannya dikendalikan oleh menteri-menterinya. Zaman dahulu sedemikian rupa. Dia raja cuma simbol saja. Apalagi rajanya masih anak kecil. Putra mahkota masih kecil, bapaknya mati misalnya. Ya sudah, kekuasaan dikendalikan orang kan. Sampai sedemikian rupa. Jadi Allah itu tidak begitu. Ada manusia punya kerajaan tapi nggak punya kekuasaan. Ada orang yang punya kekuasaan, dia tampak sangat berkuasa tapi dia tidak punya kerajaan. Tapi Allah punya kekuasaan, power, dan Allah juga punya kerajaan. Dan kekuasaan dan kerajaan diberikan Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Makanya kalau urusan kekuasaan itu ikhtiar boleh, maksa jangan. Karena kedudukan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kekuasaan itu sudah ditetapkan. Wal kibriyai, Allah yang punya kesombongan. Semua bentuk kesombongan itu punya Allah. Makanya kita nggak boleh. Wal azamah, Allah juga yang punya keagungan. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Sunan Abi Daud nomor 873, Musnad Imam Ahmad 23460. Selanjutnya bacaan yang keenam, Nabi mengucapkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, sesungguhnya Rasul mengucapkan ketika sujudnya, Allahumma gfirli dambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, kullahu, semuanya. Itu artinya. Ini bisa dijadikan doa tambahan ketika sujud ini. Walaupun ada yang menjadikan inilah bacaan sujudnya juga. Ampunilah dosaku semuanya, yang kecil-kecil, yang seuprit maupun yang gede-gede, wa awalahu, yang awal, wa akhirahu, dan yang akhir, wa alaniyatahu, yang tampak terlihat, wa sirrahu, dan yang tersembunyi. Sahih Muslim nomor 483, Sunan Abi Daud 878. Boleh juga mengamalkan bentuk begini. Selanjutnya yang ketujuh, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi juga wahwa yaqul, Nabi juga membaca ketika sujudnya, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepada ridhamu dari marahmu, dan aku berlindung kepada maafmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. Ini keren juga ya Pak. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung kepadamu darimu. Ini kan luar biasa. Aku berlindung kepadamu ya Allah, darimu ya Allah. Maksudnya begini Pak, aku berlindung kepada kasih sayangmu dari hukuman yang engkau akan berikan. Jadi kita ini menjadikan Allah tamengnya juga gitu. Aku berlindung dari hukumanmu, dari marah yang akan engkau timpakan kepadaku. Jadi sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, dari segala pujian yang aku berikan kepadamu, sebagaimana engkau telah memuji atas dirimu sendiri. Hadis ini Sahih Muslim 486, At-Tirmidzi 3493. Baik. Yang ke-8 sekarang, terakhir. Nabi, kata Aisyah, pernah ketika sujudnya membaca, Rabbi a'ti nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi, wahai Rabbku, a'ti nafsi, berikan kepada jiwaku, taqwaha, ketakwaannya. Jadi minta kepada Allah agar kita diberi ketakwaan. Zakkiha, juga kesuciannya. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha, engkau adalah pelindungnya. Wa maulaha, dan yang menjaganya. Hadis ini Musnad Imam Ahmad 25.229, Sunan An-Nasa'i 1124. Jadi Imam Ahmad itu kumpulan hadisnya paling banyak Pak. Makanya yang paling banyak menghafal hadisnya. Nah, beberapa catatan tambahan yang hendak saya sampaikan. Dari semua zikir sujud ini, cukup diketahui saja. Kalau sanggup ngapal, ya ngapal Pak. Cuman kita ini nggak sempat menghafal. Karena kita sudah terlalu banyak mikirin hutang soalnya. Cicilan yang belum terbayar. Makanya kita nggak sanggup menghafal. Tapi ada yang sanggup menghafal. Bahkan kitab ini Pak, ada yang sanggup menghafalnya. Ada yang sanggup menghafalnya. Tentunya yang menghafalnya orang yang nggak punya utang tadi ya. Itu anak-anak. Makanya anak-anak itu masukin pondok lah Pak. Masukin pondok biar bisa ngapalin kitab begini. Itu bagus sekali.
Kalau yang tadi banyak itu nggak usah pusing kok banyak amat bacaan. Ya amalkan saja ya subhana rabbil a'la wa bihamdi. Yang tadi itu kan cukup diketahui. Apal amalkan, enggak juga ya enggak apa-apalah. Ini kan sebatas ilmu. Oh ternyata bacaan sujud itu enggak semacam. Ada bacaan yang lain. Jadi kita enggak kaku tentang perkara itu. Nah ulama menetapkan boleh menggabung-gabungkan 8 macam zikir sujud tadi itu. Digabung jadi satu boleh. Asal jangan sebagai imam dalam sholat berjamaah. Karena akan terlalu lama nanti sholatnya. Kalau pas kita sholat sunnah, sholat sendirian, lamain ya nggak apa-apa. Hitung-hitung melamakan sujud kan, nggak apa-apa. Selanjutnya, namun dari semua bacaan tadi yang paling dianjurkan ulama yang subhana rabbil a'la. Selanjutnya, ada anjuran agar kita memperbanyak doa ketika sujud. Nah, ini bunyi keterangannya begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akrabu, yang paling akrab. Jadi akrab itu dari bahasa Arab ternyata ya. Yang paling akrab, yang paling dekat keadaan seorang hamba, ma yakunul abdu, posisi, situasi dan kondisi seorang hamba sangat dekat mirabbihi dengan Rabbnya, dengan Allah, wa huwa sajidun, saat ia sujud. Fa'aktirud doa, maka perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Banyakin aja doa, minta sama Allah ketika sedang sujud, dikabulkan oleh Allah. Kita ini banyak-banyakin aja doa itu Pak. Seperti yang pernah saya sampaikan di kajian kita di Al-Hidayah ya. Doa itu 3 macam. Kata sahabat, idan nuksir ya Rasulullah, kalau begitu banyakin aja kita doa ya Rasul. Kata Nabi, Allahu Akbar, Allah maha banyak karunia-Nya. Setidaknya 3 kata Nabi. Doa itu kalau kalian minta, 1, segera Allah kabulkan sesuai dengan permintaan. Ada yang begitu doa itu. 2, Allah kabulkan tapi nanti. Entah nantinya itu masih di dunia, entah nantinya itu di akhirat nanti. Maka doa-doa yang tidak dikabulkan di dunia ini akan Allah kabulkan di akhirat nanti. Termasuk saya pernah mengajari bapak-bapak, mintalah sama Allah, ya Allah kasih saya pesawat terbang jet pribadi yang saya supiri sendiri di lapangan terbang milik saya sendiri. Ah mustahil ya, jangan doa kalau mustahil gitu. Kalau bapak-bapak yakin minta, nggak kabul di dunia sampai kita mati Pak, di akhirat Allah kabulkan. Tiba-tiba datang jet pribadi, wah, langsung ada mereknya, Hamdan Air, wah, langsung mereknya itu loh, mantep ya. Langsung Pak Haji Hamdan langsung yang jadi pilotnya, langsung jadi pilotnya. Kok bisa nyetir pesawat? Bisa, karena Allah yang kuasa kan. Ini kayak ngayal-ngayal tapi beneran. Karena semua doa yang kita minta di dunia ini, yang belum sempat dikabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat. Enggak, ini ngomong-ngomong bapak-bapak, ada nggak yang pengen punya bini 4 gitu? Terus doa saja Pak, nggak kabul mah urusan belakangan. Nggak apa-apa, minta saja 4, tapi jangan tanggung minta 2, tanggung amat. Batasannya 4 kan, minta 4. Saya juga berdoa begitu soalnya. Allahu Akbar. Mumpung nggak ada ibu-ibu di sini apa ya? Berdoa minta 4, nggak Allah kabulkan di dunia, Allah kabulkan di surga. Di surga mah bukan 4, 70. Alhamdulillah. Nah, atau yang ketiga kemungkinannya Pak. Yang ketiga kemungkinannya apa? Doa kalau nggak dikabulkan, Allah barter, tukeran. Apa tukernya? Ditukar dengan dia diselamatkan dari musibah yang setara dengan doa yang dia minta. Ini yang luar biasa. Mungkin dia ini dapat musibah, mau ketumbur mobil nggak jadi.
Setara dengan doa dia minta mobil tapi nggak dikasih-kasih. Nah begitu maksudnya. Allahu Akbar. Makanya nggak ada rugilah kalau berdoa itu. Mintalah kepada Allah dengan doa yang banyak-banyak. Karena tidak akan ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi termasuk ketika sujud, terutama sujud ketika sholat ya Pak, sholatnya sholat sunnah atau sholat yang kita tidak berjamaah. Karena kalau dalam berjamaah jangan terlalu melamakan. Tapi menyelipkan satu dua doa tetap diperbolehkan. Baik, kemudian yang berikutnya hadis ini tadi tercantum dalam kitab Sahih Muslim 482 dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Saya tambahkan satu hadis lagi. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, sungguh-sungguhlah, seriuslah. Kalau bisa lebih serius dari doa yang lain dalam berdoa kata Nabi. Faqaminun, maka yakinlah doa tersebut. Mantaplah. Ayustaja balakum, yang kalian benar-benar yakin bahwasanya doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah. Tuh kan, yakin betul. Modal orang berdoa itu yakin Pak. Terlalu banyak orang berdoa tapi nggak yakin. Ya Allah, kasih kami rezeki agar kami bisa naik haji ya Allah. Tapi apa mungkin ya? Astagfirullah. Kalau begitu model ngedoa, Allah juga malas banget Pak mengabulkan. Apa mungkin ya? Wong kami makan aja susah. Jangan digituin doa itu. Harus yakin banget kitanya. Ya Allah, kasih kami rezeki yang banyak. Kalau boleh, kalau nggak boleh ya nggak apa-apalah. Allah juga nggak mau Pak. Nggak boleh pakai insyikta, itu nggak boleh. Insyikta itu kalau engkau berkenan, jangan. Ya kalau kita minta sama manusia boleh. Pak minta duit 100.000 kalau boleh, nggak apa-apa. Sama manusia gitu. Tapi kalau sama Allah jangan. Ya Allah minta rezeki kalau boleh. Ya udah, nggak boleh sekalian. Allah nggak mau kasih. Harus betul-betul kita itu fajtahidu, sungguh-sungguh, faqaminun, dalam kondisi yang betul-betul mantap dan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita ketika sedang sujud. Wa ammas sujudu, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, seriuslah, mantaplah dalam berdoa. Sahih Muslim nomor 479, An-Nasa'i 1045, Abu Daud 876, Ibnu Majah 3899, Musnad Imam Ahmad 1903, Ad-Darimi 1325. Selanjutnya terakhir, dimakruhkan membaca Al-Quran ketika sujud. Makruh ya Pak. Jangan baca Fatihah ketika sujud, jangan. Surat apapun tidak boleh. Disebutkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'ani wa ana raki'un aw sajidun. Telah melarang aku Rasulullah dari membaca Al-Quran ketika aku sedang rukuk atau sedang sujud. Sahih Muslim 480 dan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Atau begini, ini sabda Nabi langsung, kata Nabi, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah kata Nabi, aku dilarang oleh Allah kata Nabi dari membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Nabi dilarang, kita pun dilarang. Sahih Muslim nomor 479, An-Nasa'i 1045, Abu Daud 876, Ibnu Majah 3899, Musnad Imam Ahmad 1903, Ad-Darimi 1325. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Silakan. Langsung aja. Bismillah. Kalau kita duduk di dalam masjid suatu majlis umum dengan kajian, itu yang titik kita itu apa saja? Artinya kita apakah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pahala hadir di dalam majelis ini, khairum min alfi raka'atin tatawu'an. Itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi pahala duduk di majelis mendengarkan ayat-ayat hadis-hadis dan ilmu yang disampaikan itu sama dengan pahala, bukan sama, khairum min alfi rakaatin, lebih baik, lebih malahan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu pahalanya. Yang kedua, hadir di dalam majelis ini selain ilmu yang manfaat, ya, kita yang jelas kita dapat ilmu yang bermanfaat, pahala yang berlipat ganda, yang nilainya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kalau mau tahu Pak hebatnya sholat 1000 rakaat, jajal dulu sholat 1000 rakaat. Bisa nyoba nggak? 1000 rakaat dijajal sekaligus satu malam aja misalnya. Gempor kita itu Pak, nggak sanggup. Nah itulah hebatnya kan. Dua, dapat pahala. Yang kedua, yang ketiga, kita akan mendapatkan taufik. Apa itu taufik? Bimbingan Allah agar kita selalu ada dalam jalan kebaikan. Itu namanya taufik. Banyak orang berilmu tapi nggak punya taufik Pak, nggak punya taufik. Kecuali Megawati punya taufik Mas gitu ya. Tapi sudah wafat. Jadi banyak orang berilmu tapi nggak punya taufik. Taufik itu apa? Kemampuan untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat dan kemampuan untuk mengamalkannya. Banyak orang ilmunya tinggi tapi nggak manfaat. Ada santri di pondok pintar-pintar Pak, cerdas, hebat, tapi nggak jadi apa-apa. Tapi ada yang setengah pintar, bahkan geblek, tapi punya pondok pesantren. Apa sebabnya? Karena yang pintar merasa pintar, nggak mau pulang kampung, nggak mau ke desa, maunya di kota, kan pintar. Tetapi yang goblok-goblok merasa kalah saingan di kota, karena merasa geblek, dia pulang kampung aja lah. Nah di kampung dia paling pintar sendiri tapi, karena dialah yang mondok. Akhirnya dari TPA, TPQ, jadi diniyah, dari diniyah, jadi pondok, gede, ribuan santrinya. Saya punya saudara Pak yang katanya di pondok nggak pintar-pintar amat, karena masuk santri goblok lah. Ibarat kata kalau ngulang ngaji dia tidur sambil ngences gitu ya. Saking gebleknya nih. Artinya memang nggak kayak yang lain. Yang lain cepat, dia lambat. Tapi sekarang santrinya sudah 2000 santrinya. Subhanallah. Temannya ya biasa saja. Cuma jadi guru honor di Bandar Lampung Pak. Gara-gara nggak keangkat PNS. Nah kan. Itu luar biasa. Nah itu apa namanya? Taufik itu namanya. Jadi kita ini ngaji ini dapat ilmu yang manfaat, dapat pahala yang berlipat-lipat, kan begitu, ditambah lagi dapat hidayah dan taufik dari Allah, kemampuan untuk mengamalkannya. Walaupun gak nyambung ya Pak, kan ada orang ngaji itu gak ngerti ngomong apa lah Ustaz itu. Kadang-kadang masuk kuping kanan, bablas kuping kiri Pak, nggak nyangkut cuman dikit umpama. Tapi Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, dengan sendirinya dia mengamalkan kebaikan itu. Ada yang begitu. Inilah fadilahnya hadir di majelis taklim. Dan ini nggak dapat kalau kita nggak hadir, nggak akan kita dapat. Tiga-tiganya nggak dapat. Tiga-tiganya nggak dapat. Lo gimana kalau belajarnya YouTube? Belajar lewat YouTube hanya mendapatkan pahala belajar saja, tapi nggak nyampe 1000 rakaat sholat sunnah itu, nggak nyampe. Hanya pahala belajar saja, ada pahalanya lah tetap. Jangankan bapak-bapak nonton Gus Baha, nonton YouTube saya aja ada pahalanya. Makanya YouTube saya juga ditonton, jangan Gus Baha terus. Walaupun sudah dapat di sini ditonton lagi ndak apa-apa. Tapi kalau begini bapak-bapak, ngapain ikut pengajian di Al Hidayah? Nonton YouTube-nya aja udah cukup. Nggak bisa. YouTube itu hanya alat bantu belajar, sama kayak orang baca buku. Baca buku dapat pahala belajar biasa.
Ya nggak ada yang sia-sia kan, daripada baca komik mending baca buku agama kan. Daripada nonton video yang macam-macam artis pamer kekayaan, mending nonton YouTube ceramah, pengajian kan, tetap ada nilainya. Tetapi dia hilang 3 perkara itu. Makanya tadi orang belajar agama cuman lewat buku, gurunya setan. Orang belajar agama cuman lewat YouTube, gurunya juga bisa setan. Karena ada missing link gitu. Ada yang hilang di situ, Pak. Walaupun buku itu dikarang oleh ustadz, oleh ulama. Ini kitab ini kan dikarang oleh ulama nih. Ulama hebat ini yang ngarang. Tetapi walaupun beliau yang ngarang, karena kita belajarnya langsung ke buku, setan mempengaruhi pandangan kita. Maka gurunya jadi setan. Sama kayak tadi nonton Gus Baha. Gus Bahanya pakar, Pak. Sudah diakui bukan hanya oleh ulama nasional, juga oleh ulama internasional. Orangnya belum tua-tua amat ya, masih muda, cerdasnya luar biasa, alimnya memang sudah terukur. Tapi kalau kita cuma nonton YouTube beliau, nggak mau lagi ngaji ke majelis taklim, gurunya nanti setan, mempengaruhi pikiran kita. Sama kayak yang kemarin tersangka, terpidana malahan kan, yang nusuk Syekh Ali Jaber di Sukajawa ya, di Masjid Falahuddin itu. Itu orang nggak pernah ngaji, nggak pernah ke majelis taklim, belajarnya cuma lewat YouTube. Dan kebetulan dia penggemarnya Syekh Ali Jaber. Polisi kaget, Pak, ternyata ada ribuan kali dia muter ulang video ceramah Syekh Ali Jaber. Video mana saja diputar terus sama dia, saking ngefansnya sama Syekh Ali Jaber. Nah, seperti pucuk dicinta ulam pun tiba. Syekh Ali Jaber ngisi pengajian di masjid itu, yang di belakang itu rumah dia. Ya, karena tadi setan yang membisikkan, karena dia nggak pernah ke majelis taklim. Tuh idola kamu tuh. Kalau kamu tujah dia masuk surga bareng kamu nantinya. Gitu, Pak, bisikannya. Cuman polisi mengapa tidak menetapkan beliau orang gila? Karena polisi takut disalahkan. Tetap ditetapkan tersangka. Lalu diproses hukum nantinya. Tapi lihat endingnya, pasti rumah sakit jiwa endingnya itu. Bukan penjara. Cuman nggak diungkap karena ngapa? Nanti aparat negara disalahkan. Kok nuduh-nuduh orang gila? Padahal memang depresi itu. Karena kalau orang waras nggak begitu caranya. Kalau orang mau ngebunuh nggak gitu caranya lah. Oh, itu ustadz pembunuh bayaran. Ya kalau pembunuh bayaran, Pak, jangan pakai pisau dapur, pakai beceng. Bunuhnya jangan pula di tengah orang rame, sepiin dulu. Kan begitu. Itu tanda dia orang depresi. Mengapa itu terjadi? Karena belajar agama lewat YouTube saja. Benar dia belajar sama Syekh Ali Jaber di YouTube, tapi karena nggak langsung, error akhirnya. Jadi begitu. Dan itu ada ilmunya, Pak, sudahan. Makanya kita anak-anaknya kalau bisa ada yang ngenyam ilmu psikologi. Di Korea itu banyak artis itu mati dibunuh oleh fansnya sendiri. Bukan oleh haters, bukan oleh pembencinya, tapi oleh fansnya. Ngapa? Terlalu mengidolakan. Gangguan psikologi, maka ngebunuh. Sampai segitunya. Makanya kita ini paling gak enak ketemu fans fanatik. Karena dia memuji kelewatan, mendewa-dewakan kita, cintanya bisa membahayakan. Jadi posesif dia. Makanya kalau sama haters, pembenci, mah nggak apa-apa. Makanya kalau kita dicaci orang, dimaki orang, santai aja, Pak. Itu ngangkat derajat kita. Makanya Ayah Rojak, tahu Ayah Rojak gak sih? Ayah Rojak, Pak. Ayah Rojak sama Ayu Ting Ting, gak usah marah-marah lah. Dicaci maki itu, wong mereka ini udah kaya ini kan. Mereka sudah terhormat, udah tinggi ini derajatnya. Biarin haters mau ngomong apa, derajat mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan rumus Quran sudah jelas. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Suatu kaum enggak boleh mencaci kaum yang lain, karena boleh jadi yang dicaci akan lebih mulia daripada yang mencaci. Makanya kita ini belum hebat kalau belum dicaci orang, belum hebat. Kok jadi panjang jawabannya ya, Pak ya? Balik lagi, jadi maksud saya belajar lewat YouTube itu bisa membuat kita gila, stres sekalian, Pak. Jadi YouTube cuman alat bantu, buku cuman alat bantu, yang utama tetap hadir di majelis ta'lim. Jadi begitu. Baik, masih ada? Ya, silakan. Ya.
Ya. Iya. Boleh diposting, boleh posting gambar juga boleh, posting keluarga juga boleh, maksudnya secara umum, termasuk dagangan boleh, tapi sertakan zikir di sana. Misalnya subhanallah, misalnya kalimat-kalimat begitu agar juga nggak kena ain kan. Artinya ada orang ngedoain bangkrut misalnya, ada orang ngedoain nggak laku, karena namanya orang iri dengki kan. Kita nggak kelihatan, orang iri itu kadang-kadang tidak tampak, tidak kelihatan. Boleh ngedoain orang dagangnya bangkrut, Pak, kalau dia dagangnya di masjid, itu boleh didoakan bangkrut. Tapi kalau dia dagangnya di media sosial, ya jangan doakan bangkrut. Tapi kadang-kadang mungkin ada semacam iri dengki, maklumlah manusia, maka sertakan zikir, minimal kalimat tasbih subhanallah. Tapi kalau gambar ya Pak, gambar manusia, yang paling bagus fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu paling bagus disertakan. Jadi begitu. Ini masih ada? Ini saya mau tambahkan juga ya Pak. Sudah di-share sih sebetulnya di WhatsApp ya. Karena banyak yang sakit dan rata-rata yang sakit ini menghantarkan kepada kematian. Teman-teman saya ustadz juga banyak yang meninggal dunia Pak. Bahkan teman saya juga di metro ya, kiai juga wafat meninggal dunia. Cuman sungkan saya mau nanya sebabnya apa. Tapi karena zaman sekarang kan kita tiba-tiba dinisbatkan ke COVID sebagainya. Cuma saya ajarkan sebelum saya beranjak ya Pak, baca kalimat ini. La ilaha illallahu wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Ya sudah saya sharekan di WhatsApp. Nanti bapak-bapak bisa minta di WhatsApp Pak Haji Aidi Sarto ada. Sudah saya share ya. Baca itu ketika sedang sakit, man qalaha fi maradihi. Barang siapa yang membaca kalimat itu saat sedang sakit, tsumma mata, lalu dia mati, lam yat'amhun nar, maka dia tidak akan pernah dimakan oleh api neraka, alias masuk surga. Karena banyak sakit yang menghantarkan pada kematian, maka bacalah 4 kalimat itu. Jadi demikian. Sudah saya share, nanti karena kurang jelas bisa ditanyakan lagi di pertemuan yang akan datang. Saya langsung pamit karena ada jadwal di Waihalim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.